about it right now. Everything's okay. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang di Kacamata Penikmat. Yang kali ini aku sama teman-teman lama, teman dari TK, asik. Kita bakalan ngebahas tentang kehidupan mahasiswa yang ini sebenarnya agak-agak tricky gitu ya. Karena temen aku yang satu ini semester 5 gitu, dia kuliah udah semester 5, tapi dia pindah. Penasaran pindah kemana dan pindahnya itu ngapain, kenapa gitu sebabnya. Nah, kita bakalan bahas di sini. Oke. Halo bro, ada Bung Fajri. Halo. Ngomongin tentang perkuliahan nih. Yang pertama, kamu kuliahnya itu tahun berapa masuknya? Saya masuk kuliahnya tahun 2017. 2017 itu pertama kali ya? Iya, untuk pertama kalinya saya masuk ke perguruan tinggi. Jadi pakai saya ini. Udah kalau gitu pakai saya andanya. Oke ya. Jadi formal. Apa sih yang bikin pengen kuliah itu apa gitu, motivasinya kok pengen kuliah gitu? Secara kan tahun-tahun 2017 itu kan dulu banyak ya teman-teman kita yang nikah gitu ya, nikah muda dan sebagainya, yang juga memutuskan untuk kerja. Nah, tapi kenapa nih, Boy? Anda maksudnya mutusin untuk kuliah? Jadi sebenarnya dari awal tahun 2017 pas saya tamat SMA, saya belum tahu mau apa. Bingung motivasi saya kuliah itu apa. Sebenarnya saya ini termasuk ke itu salah jurusan. Saya itu awalnya itu enggak mencari tahu dulu referensi tentang jurusan kuliah itu apa. Nah, main ambil aja gitu. Langsung sama SMA, kuliah, ya penting dapat gelar gitu. Enggak tahu kalau kehidupan kampus itu seperti apa, mata kuliahnya itu seperti apa, jurusan yang diambil itu seperti apa. Nah, jadi ya begitulah. Untuk tahun 2017 itu untuk memutuskan untuk kuliah itu tidak ada motivasi sama sekali, karena itu dorongan dari orang tua. Dari diri saya pribadi belum ada motivasi sama sekali. Bisa dibilang ini nggak sih, ada tekanan gitu? Iya, bahasanya gimana ya? Kuliah orang, kuliah kita gitu. Wah. Oh, jadi lihat teman kuliah, ya kita kuliah juga gitu. Tuntutan dari orang tua juga harus ada gelar gitu. Tapi kalau udah ngomongin orang tua sebenarnya agak ngeri sih ya, takut kualat, tapi nggak apa-apa. Nah, ngomongin soal pindah ini ya teman-teman, ini arahnya ini kita ngomongin kalau si Fajri ini pindah jurusan kuliah. Dulunya dia 2017 masuk kuliah, terus pas udah semester 5 itu semester 5 itu kan akhir tahun 2019 ya, karena kebetulan kita juga satu angkatan, satu universitas juga. Tapi dia pindah nih di saat saya udah mau kelar kuliahnya, ya kita udah mau kelar, sama-sama kelar sebenarnya, tapi dia mutusin untuk pindah jurusan, dan itu otomatis ngulang dari awal gitu kan, ngulang dari semester 1 jadi maba lagi tahun 2020. Itu kalau boleh tahu milih apa sih dulu kok, dan alasannya kenapa gitu memilih jurusan itu? Dulu saya pilih jurusan teknik sipil. Kedua, jurusan informatika. Ketiga, ilmu komunikasi. Nah, lulusnya itu di teknik sipil. Alasan saya memilih jurusan itu karena pertama itu dari dorongan orang tua, pilihan orang tua. Nah, jadi saya itu juga tertarik karena kawan saya juga ada mengambil jurusan itu. Nah, jadi saya itu tidak tahu jurusan teknik sipil itu seperti apa, mata kuliahnya seperti apa. Saya tidak mencari referensi dari awal. Jadi main daftar-daftar aja, tahu-taunya lulus di situ. Berarti emang kurang referensi, kurang persiapan juga gitu. Nah, itu lulus jalur prepare. Ya kurang prepare. Lulus jalur apa tuh waktu itu? Waktu itu saya 2 kali daftar. Pertama SBM, saya tidak lulus, dan saya mencoba lagi daftar mandiri, dan akhirnya saya lulus.
jalur SBMPTN sama jalur mandiri Untan ya, Universitas Tanjung Mandiri Pura. ada. Kenapa baru semester 5? Menyadari kalau udahlah nggak sanggup mungkin, atau ini bukan passion saya gitu. Kenapa baru semester 5? Kenapa nggak dari semester yang sebelumnya gitu kan, yang ya itu bisa lebih awal gitu kita mengulangnya. Maksudnya ya ini udah semester 5 loh, udah tanggung gitu. Udah bentar lagi semester depannya, semester 6 itu udah ngurus buat persiapan tugas akhir dan sebagainya gitu kan. Sayang sih kalau sebenarnya dipikir-pikir. Nah itu sebabnya apa yang paling membuat Anda memutuskan untuk udahlah gitu? Sebenarnya sih dari awal itu aku pengen pindah dari semester 2, tapi masih ada semangat untuk melanjutkannya karena masih bisa dikti dari segi tugas, mata kuliah, saya masih bisa mengikutinya. Terus semakin tinggi semesternya, semester 4, semester 3, semester 4, saya rasa nilai saya itu cukup lah untuk standar anak teknik. Nah, pas di semester 5, saya itu merasa down sekali. Nggak ada dukungan sama sekali dari teman-teman sekitar. Dan lagi yang buat saya pengen pindah itu tugasnya itu benar-benar berat. Rasanya itu benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah, karena memang bukan basicnya bukan di situ. Aku tuh nggak bisa gitu loh, Oke. Aku nggak mengerjakan tugas besar itu sampai selesai, akhirnya nilai aku down, dan pada akhirnya aku malas untuk memperbaikinya. Dan sempat mikir jalan yang harus aku ambil cuti atau benar-benar berhenti. Nah, terus pikir panjang. Terus mikir sempat ini juga saya ambil cuti dulu selama 1 tahun. Terus 1 tahun itu saya kursus dulu aplikasi yang memang harus saya kuasai di jurusan saya ini. Nah, terus pada akhirnya nggak jadi ambil cuti. Ujung-ujungnya karena aku mikir tuh berhenti 1 tahun pun juga buang waktu juga kan. Nah, jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti selama 1 tahun juga, hampir 1 tahun, dan saya memilih untuk pindah jurusan. Dari penjelasan barusan itu, yang pertama yang paling penting dukungan dari lingkungan gitu ya, dari teman-teman seperjuangan lah, dalam artian yang sama-sama ada di jurusan itu gitu kan, yang ngerti tentang dalam hal ini teknik gitu. Nah, terus juga dari ini ya, basic seorang teknisian gitu. Ibaratnya kan kita nggak mungkin jadi seniman kalau kita nggak punya jiwa seni gitu, karena mungkin ya di sini basicnya Ajri itu memang bukan di seni gitu, tapi di hal yang lain yang memang itu bisa bahasanya itu kalau secara kehidupan sosial itu yang bisa berbaur dengan diri sendiri gitu. Iya, betul. Tanggapan keluarga waktu itu ketika memutuskan untuk ini pindah jurusan, sebenarnya bukan pindah sih bahasanya, mungkin lebih ke mengulang dari awal lagi gitu, tapi dengan jurusan yang berbeda. Itu gimana tanggapan keluarga? Karena kan udah semester 5 kan, jadi ya kepalang tanggung sih istilahnya gitu. Tanggapan orang tua sih yang pastinya kecewa, terutama kedua orang tua. Tapi kembali lagi ke sayanya, mereka bertanya lagi, apakah kamu benar-benar yakin mau berhenti? Terus saya bilang, bukan kata-katanya yang keluar sih, tapi lebih ke air mata gitu. Dan pada akhirnya mereka mengerti dari
dari air mata saya gitu. Sebenarnya sih saya ini bukan langsung ngomong ke orang tua. Aku nih awalnya ini curhat ke kakak dulu. Nah, terus kakak aku nih yang bilang ke orang tua bahwa saya itu mau pindah jurusan. Nah, terus besokan harinya orang tua tanya, apakah kamu benar-benar yakin mau pindah, mau berhenti? Nah, itulah tanggapannya. Menyayangkan lah ya gitu, karena ibaratnya apa ya, kuliah ini kan bukan cuma kalau kita mau nyari orang tua sih dalam hal ini, bukan hanya tentang tenaga, tentang pikiran, tapi juga tentang biaya gitu kan. Dan mungkin itu juga sebenarnya yang membuat orang tua nanya lagi gitu, kenapa, apakah udah yakin atau belum, udah benar-benar yakin atau masih ragu gitu kan istilahnya. Nah, setelah pindah jurusan ini kan masuk lagi nih tahun 2020 jadi mahasiswa baru gitu. Nah, dengan kondisi yang pandemi. Tapi kita ini dulu nih, jurusan yang dipilih kemarin apa aja nih pas udah memutuskan pindah, masuk lagi, pilih apa aja? Jurusan yang kedua yang aku ambil ini, yang pertama ada manajemen bisnis, kedua ada ilmu hukum. Saya ngambil mandiri, Universitas Tanjung Dua. Tanjung Dua. Tanjung Dua. Tanjung Pura, cuy, Tanjung Pura. Oke. Nah, setelah pindah jurusan dan memilih untuk mengambil manajemen bisnis dan ilmu hukum, yang lulus yang ini ya, yang manajemen bisnis kan? Ya, manajemen bisnis. Oke, itu gimana kesannya pas lulus, dan kalau boleh tahu alasannya kenapa dulu nih milih manajemen bisnis sebagai pilihan pertama, dan apa yang dirasakan ketika udah masuk ke dalam jurusan itu? Apakah ya pasti jauh berbeda sih ya dengan yang sebelumnya, maksudnya kesannya itu pasti mungkin ada kesamaan atau ada perbedaan yang sangat jauh untuk kesan secara psikologisnya mungkin atau gimana? Pertama, aku lihat jurusan ini untuk peluang kerjanya cukup luas juga. Yang kedua, pengen lebih ke konsen ke dunia bisnis. Yang ketiga, pengen jadi seorang manajer juga. Terus yang keempat, pengen jadi seorang HRD. Nah, soalnya sebelum saya pindah ke jurusan ini, saya searching jurusan-jurusan apa nih yang cocok untuk diriku ini. Ada dua. Untuk diriku ini. Kayak lagu. Oke, lanjut. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Yang kedua ini setelah masuk ke manajemen bisnis itu gimana kesannya? Tapi bukan kesan tentang mata kuliah atau apa gitu, maksudnya kesan tentang suasananya atau situasinya gitu kan, di luar dari pandemi lah. Maksudnya secara pribadi gitu. Kesannya sangat senang, bersyukur sekali karena pada sejujurnya tuh nggak berharap lulus gitu. Soalnya kan banyak saingan, lulus Untan juga susah. Tapi rezekinya itu masih ada gitu di Untan, lulus di manajemen. Dan yang pasti sangat senang lah, soalnya itu jurusan yang sangat diharapkan untuk lulus gitu. Effortnya lebih besar daripada yang sebelumnya gitu. That's right. Oke. Nah ini dong, ini kan sekarang kan banyak nih, maksudnya kan masih suasana perkuliahan, masuk baru gitu, semester baru, mahasiswa baru, sebagai sudut pandang seseorang yang seharusnya udah jadi senior, tapi tiba-tiba jadi junior lagi, kasih apa ya, tips gitu untuk teman-teman yang baru masuk kuliah nih, yang baru benar-benar mulai menempuh dunia perkuliahan itu kayak gimana gitu. Baiknya jadi mahasiswa atau baiknya menempuh jurusan itu seperti apa, dan motivasi lah buat kita semuanya gitu. Motivasi buat kawan-kawan yang baru mulai perkuliahan, semangat terus, jangan pantang menyerah. Jika ada tugas dikerjakan, dicicil, jangan menunggu deadline baru dikerjakan, karena
Karena diri saya pribadi itu juga seorang pecinta deadline, tapi karena saya pengen memperbaiki dari kesalahan yang sudah ada, jadi saya itu pengen menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi dengan nilai yang cukup bagus, baik di bidang akademik, organisasi, dan yang lainnya. Oke. Nah, next, ini terakhir sih. Ini kan sekarang ini kan mahasiswa baru. Masuk kuliah itu udah ini suasananya pandemi, COVID segala macam, otomatis kuliahnya PJJ kan, perkuliahan jarak jauh. Itu gimana tuh kesannya? Karena kan dulu kan zaman-zaman kita gitu ya, zaman-zaman kita mahasiswa baru 2017 itu kan semuanya normal, baik-baik aja gitu kan. Ospeknya di kampus gitu kan. Nah, sekarang yang tahun ini nih gimana perasaannya masuk di era pandemi? Pertama sedih ya, gak bisa ketemu kawan secara langsung, gak bisa bertatap muka sama dosen, gak bisa kenal, belum tahu kampus yang baru itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Intinya kesannya tuh gak seru lah, pengen cepat-cepat kuliah offline, tatap muka langsung. Yang pasti inilah yang dirasakan penasaran sih ya gitu kan, meskipun Ya, lebih kampusnya maksudnya universitasnya sama gitu ya, meskipun universitasnya sama tapi beda fakultas, itu pasti beda kesan. Ini sih ya buat teman-teman yang sekarang dengerin ini, yang nonton video ini, yang pasti yang namanya kita kuliah itu kita yang pertama yang harus dicatat, kita nggak bisa yang namanya ikut-ikutan, kemudian juga nggak bisa juga kita nuntut untuk memenuhi hasrat ego kita harus A, harus B, harus C, karena semuanya itu sebenarnya udah digariskan gitu sama yang di atas gitu kan, bahwa rezeki kita itu ada di mana sih sebenarnya gitu, dan itu yang harus kita sadari dan harus kita syukuri gitu. Nah, perjalanan dari Fajri ini bisa dijadikan contoh bahwa ya gini loh jadi mahasiswa gitu, kalau kita nggak prepare, terus juga ngerjain tugasnya niatnya setengah-setengah gitu kan, dan nanti impact-nya bakalan kerasa ketika kita udah menjelang semester akhir gitu. Karena jujur aja saya juga merasa memang semester 5 itu tuh mautnya mahasiswa sih. Ya kan? Semester 5 itu memang kita dibantai habis-habisan sama mata kuliah yang susah-susah gitu. Nah, itu kayaknya semua universitas gitu deh gitu kan, semester 5 itu memang mautnya mahasiswa gitu. Tapi mau berhasil atau tidak melewati itu, yaitu kembali ke gimana kitanya menyikapi ego diri sendiri dan juga tujuan kita ke depannya mau ngapain gitu. Atau dulu juga saya pribadi sebenarnya pilihannya itu bukan untuk menjadi yang seperti sekarang gitu, tapi ternyata masuk di yang sekarang nyaman dan ya suka gitu, bisa ikut sampai akhir. Nah, semoga teman-teman juga gitu ya. Oke, kalau gitu thank you boy. Udah ganggu waktunya. ini kita temenan dari TK loh ya, teman-teman. Tapi ya gini deh, yang namanya sharing ya sama teman sendiri, soalnya saya pribadi juga nggak tahu betul gitu alasan dia pindah jurusan ini sebenarnya kenapa, karena memang nggak percaya gitu kan, udah sama-sama dari awal maba 2017 dulu sampai jadi yang dituakan gitu di kampus, ya tiba-tiba dia ngulang lagi kan dari awal gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you in the next content. Bye-bye. Bye.